Pada kali ini saya akan menjelaskan dari paket 3 di ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024. Soal praktikum kejuruan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, alokasi waktunya 8 jam. Bentuk soalnya penugasan perorangan, dan judul dari uji kompetensi keahlian UKK di paket 3 ini adalah troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Dari soal praktek kejuruan ini, petunjuk umumnya ini kita harus memeriksa dengan teliti dokumen dari soal ujian. Yang kedua, memeriksa peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, peralatan utama atau peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Jadi kita juga menyiapkan K3-nya dan nanti juga 5R-nya. Yang keempat, gunakan peralatan sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure, SOP-nya. Yang kelima, di petunjuk umum ini adalah bekerja dengan memperhatikan petunjuk pembimbing atau penguji yang melakukan pembimbingan atau penguji di ujian kompetensi keahlian ini. Poin kedua, daftar peralatan. Kita di judul paket 3 ini kita akan menyiapkan PC atau laptop sebagai server. Ini bisa juga berupa virtual dengan spesifikasi minimal seperti yang tertera di soal ini. Yang kedua, kita menyiapkan PC atau laptop klien. Yang ketiga, kita menyiapkan switch. Yang keempat, crimping. Yang kelima ada LAN tester. Yang keenam ada router boot. Terus yang ketujuh ada smartphone. Terus yang ke-8 ada RJ45, yang ke-9 ada access point, yang ke-10 ada kabel UTP, yang 11 ada koneksi internet minimal 1 Mbps kecepatannya. Kita langsung saja ya untuk penjelasan dari persiapan ujian kompetensi keahlian ini. Poin yang ketiga ini penting, soal yang harus kita perhatikan anak-anak. Judulnya tadi adalah troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Langkah-langkah kerjanya di dalam uji kompetensi keahlian ini, kita bertindak sebagai seorang administrator jaringan pada suatu perusahaan ya, diperumpamakan seperti itu. Kita ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada sebuah perusahaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kita menyiapkan sebuah web server dan database server. Yang kedua, memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. Yang ketiga, kita menyiapkan sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Karena kita ini di SMK ya, kita pakai hotspot sekolah.
Yang keempat, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress ya, kita nanti sediakan. Yang kelima, memiliki 100 klien yang mampu mengakses internet menggunakan wireless. Yang keenam, memiliki 50 klien. Ini saya perbesar biar agak jelas. 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Yang ketujuh, setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps atau 256. Yang delapan, setiap klien yang terkoneksi pada wireless network memiliki akses atau kecepatan akses 128 kbps. Dari beberapa konfigurasi yang harus kita ketahui adalah yang pertama, IP router ke internet. Ini sesuai konfigurasi ISP, Internet Service Provider-nya. Ini biasanya tersedia langsung secara otomatis dari pihak jasa pelayanan internet. Yang kedua, IP network untuk lokal area atau LAN-nya itu adalah 10.10.x. X ini adalah nanti nomor bangku di mana anak-anak ujian dapat nomor bangku berapa, itu diisi di tanda X ini. Titik 10 prefix 24. Yang ketiga, pembagian IP dalam LAN atau local area dihitung menggunakan VLSM. VLSM itu adalah variabel, length itu panjang, S itu adalah subnet, M itu mask, berarti variabel panjang subnet mask, dimana ini adalah teknik untuk mendesain sebuah IP dalam sebuah jaringan, itu namanya VLSM. Tugas kita mensimulasikan topologi tersebut dan menggambar topologi dengan pembagian alamat IP pada kondisi tersebut. Itu tugasnya dari paket 3 di ujian UKK tahun ini di jurusan TKJ. Gambar kerja. Nah, ini adalah dari pedoman ujian UKK. Gambar kerjanya di mana ini adalah gambar internet, akses internetnya. Nanti ini akan masuk pada router board, lalu kita menyiapkan server web database di mana ini ada switch hub ya. Di sini ada laptop atau PC sebagai klien, di mana ini juga kita siapkan akses point yang terhubung dari akses point ke switch lalu masuk ke router board. Lalu karena tadi di tugas adalah menggunakan hotspot atau wifi, maka kita nanti cara pengecekannya juga pakai menggunakan handphone atau HP kita sendiri atau tab yang biasanya di SMK kita itu sudah disediakan di lab TKJ SMK Negeri 1 Blondong. Jadi ini petunjuk gambarnya, dan selanjutnya kita akan saya akan mencoba secara tutorial video bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan gambar kerja ini untuk dipelajari anak-anak agar lebih siap dan bisa lulus di ujian kompetensi keahlian UKK di tahun 2023-2024 kali ini. Ini adalah tahap menyambungkan kabel LAN ke Ether 1. Ini adalah tahap memasukkan kabel Ether 2 dari komputer atau laptop yang kita jadikan server. Ini adalah tahap kabel Ether 3 atau kabel dari PC atau laptop yang kita jadikan klien, kita masukkan ke router board di Ether 3. Dan ini adalah tahap memasukkan kabel di Ether 4
kabel ini adalah kabel dari kabel access point yang kita gunakan. Ini adalah tahap menyambungkan kabel dari Ether 2 yang kita peruntukkan untuk laptop yang kita jadikan server. Selanjutnya ini adalah tahap mereset access point. Kita reset dengan tujuan agar IP standar pabrikan yang di access point dapat kembali normal, karena access point ini beberapa kali kita sudah gunakan dan perlu kita reset kembali. Berikut adalah laptop yang kita jadikan klien, dan ini tahap memasukkan kabel yang kita masukkan di router board Ether 3 ke laptop yang kita jadikan klien. Berikut ini adalah cara men-setting dari Mikrotik. Pertama kita buka Winbox-nya, lalu kita pilih loginnya, kita klik, lalu kita klik connect. Berikutnya kita klik sistem, lalu kita pilih reset configuration, kita defaultnya kita centang, lalu kita reset, lalu kita pilih yes. Ini adalah menunggu dari proses konfigurasinya. Ini sudah muncul dari konfigurasi tadi. Kita klik cancel, kita pilih refresh untuk memunculkan identifikasi dari hardware-nya. Kita refresh, kita klik hasil refresh-nya, lalu kita klik connect, lalu muncul tampilan seperti berikut. Kita pilih sistem, kita pilih identity-nya kita ganti, Mikrotiknya tadi kita ganti dengan sesuai panduan. Kita klik, kita ketik UKK thread name, nama siswa atau nama peserta UKK, kita apply, lalu kita OK. Berikutnya masih kita pilih IP, lalu kita pilih DHCP client, kita klik tanda plus, interface kita pilih Ether 1, kita apply, kita OK. Ether 1 adalah kabel internetnya. Kita ke IP lagi, lalu pilih address, kita klik tanda plus, lalu kita isikan 10.0.193 prefix /30. Klik OK. Networknya kita kosongi, lalu kita pilih Ether 2, kita apply, kita OK, lalu kita tekan tombol plus lagi, kita isikan addressnya 110.10.0.129 prefix 26. Ethernya kita pilih Ether 3, kita apply, kita OK. Ini adalah kabelannya, kita pluskan lagi, addressnya kita isikan 110.10.1 prefix 25. Ini adalah Ether 4, ini adalah WLAN-nya. Kita klik apply, kita OK, close, lalu kita masuk pada terminal, kita tes hasilnya. Kita ketikkan ping .google.com, kita tunggu hasilnya, dan ini menunjukkan sudah berhasil koneksi IP-nya. Lalu kita masuk pada IP, kita pilih firewall, kita masuk pada NAT, tekan tombol plus, di out interface kita
lihat, coba di advance static action. Nah, di actionnya kita pilih masquerade sesuai panduan, kita pilih, kita oke. Lalu kita close dulu, lalu kita masuk pada IP lagi, kita masuk dia ke DHCP server, kita masuk DHCP setup. Di sini kita pilih Ether 3, kita next, lalu klik OK. Kalau tidak ada, kita masuk DHCP setup lagi, kita pilih Ether 4, kita next, klik OK, lalu muncul DHCP Ether 4-nya, lalu kita close. Lalu kita masuk pada IP lagi, kita pilih hotspot, kita pilih hotspot setup, lalu kita pilih Enter 4, kita next, sini kita next. DNS name-nya kita ketikkan sesuai di panduan modulnya, kita ketik UKK 2024.net, lalu kita next, adminnya juga kita next, kita close. Pada tahap kali ini kita masuk pada tahap melakukan install web server dengan menggunakan aplikasi Exam ya, kita install di Windows yang kita gunakan, yang nanti akan berfungsi sebagai web servernya. Langkahnya adalah sebagai berikut, kita klik aplikasi Exam yang sudah kita download, lalu kita aktifkan untuk MySQL-nya yang tampil, lalu kita pilih pengaturan di Exam-nya dengan kita menyisihkan MySQL-nya dan PHP MyAdmin saja, lalu muncul, kita next, dan pada tampilan welcome to Exam kita akan menunggu proses dari settingan Exam yang kita akan install ini, yang nantinya Exam ini kita gunakan sebagai web server sesuai dengan petunjuk soal di paket 3-nya nanti. Proses ini akan agak membutuhkan waktu, jadi mungkin anak-anak bisa sambil santai menunggu proses instalasi dari Exam yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah Exam Windows x64, versinya itu versi 8.2. Di x64 itu maksudnya yang support dengan Windows with 64 seperti itu. Jadi ini adalah proses dari instalasi Exam atau web servernya dari soal UKK paket 3 ini.
Nah, ini sudah selesai. Kalau muncul seperti ini, kita klik allow access saja, kita klik. Itu artinya kita menyetujui aplikasi ini terpasang di Windows atau sistem operasi yang ada di PC atau laptop yang kita gunakan ini. Ini masih created uninstaller 75%. Nah, ini sudah 100%. Lalu kita klik finish. Dari sini langkahnya kita aktifkan examnya, kita perbesar layarnya, kita pilih start untuk yang apa sih, kita tunggu loadingnya, lalu MySQL nya juga kita aktifkan. Kalau muncul ini kita klik allow access saja. Untuk selanjutnya kita pilih config, lalu kita pilih http.config, kita pilih tulisan atau script yang bertuliskan load modul, itu tanda pagarnya kita hilangkan. Lalu kita cek yang berikutnya ada di itu, apakah kita masih ada tanda pagarnya. Ini maksudnya untuk memberikan akses dari web servernya nanti. Kita pilih di virtual host config-nya. Oh, ini sudah tidak ada pagarnya, sudah beres. Berarti coba kita ulang lagi di apache.config-nya, kita cek ulang. Kita harus teliti sekali untuk dikonfigurasi examnya ini, karena ini akan berfungsi sebagai web server. Modul bahasa ini alias modules. Nah, ini kita hilangkan pagarnya. Lalu kita tetap mengecek lagi yang bawah, include config http.nya .vhost.config-nya sudah tidak ada pagar, berarti ini sudah sesuai. Lalu kita pilih apache-nya, setting subconfig-nya. Di sini kita akan mengisikan script dari IP yang nanti untuk koneksi dari web servernya nanti, agar bisa diakses di localhost-nya. Di modul error kita masih nyari ini exam di require lokal. Kita sesuaikan settingannya, dan kita juga kalau masuk di exam ini kudu harus agak berhati-hati, karena kalau salah nanti lokal hostnya tidak bisa diakses. Ini masih kita enteri di sini, kita space, lalu kita ketikkan di sini sesuai perintahnya, order Kenny, koma allow. Lalu kita enter lagi, kita isikan script perintahnya Denny spasi from allow ya, all ya, Denny from all. Kita spasi lagi, kita ketikkan. Oh ya, ini karena sensitif spasi, jadi ini saya hilangkan spasinya. Kita ketikkan allow from 10.10.0
0.190 sesuai dari modulnya, lalu from 10.10.0.194 ini adalah IP dari web servernya sesuai dari petunjuk soal ujian UKK paket 3-nya. Kita close, kita pastikan sudah benar, kita close, lalu kita klik save agar settingannya tersimpan. Lalu kita kedua masuk pada download ya, karena tadi baru saya download untuk database-nya atau WordPress-nya, karena masih berbentuk RAR, jadi kita ekstrak dulu di sini, klik kanan ekstrak here ya. Kalau sudah begini kita tunggu proses dari ekstrak file dari WordPress-nya. Sambil menunggu, mungkin anak-anak perlu saya kasih tahu setelah tahap ini adalah setelah tahap setting dan instalasi exam lalu mengekstrak file WordPress-nya ini, nanti adalah kita melakukan pengecekan dari web servernya atau dari lokal web servernya untuk bisa ditampilkan di lokal. Setelah itu kita masuk pada klik profil exam, lalu kita paste di folder examnya. Nah ini ada proses pengkopian dari database dari WordPress-nya tadi. Ini selesai. Di atas tulisan exam doc. Nah ini yang WordPress ini kita ganti menjadi blogku. Nah ini kita ganti seperti ini menjadi folder blogku. Dan ini adalah tahap bagaimana setting dan install WordPress-nya. Pertama kita buka browsernya, lalu kita ketikkan http local host php my admin. Jadi ini adalah proses membuat database-nya dari web servernya. Lalu kita klik basis data, lalu di nama basis data ini kita kasih ketik ya, kita ketikkan WordPress. Di sini kita pilih penyortiran ya, lalu kita klik buat. Ini adalah proses membuat database di PHP adminnya. Lalu kita cek apakah sudah bisa connect atau bisa dipanggil. Kita ketik http local host / kita kasih nama tadi foldernya WordPress, kita ganti blogku, kita panggil, kita enter, kita menunggu proses pemanggilan dari database WordPress-nya. Nah ini sudah tampil, lalu kita klik ayo, kalau bahasa Inggrisnya nanti bisa let's go biasanya. Di basis data kita ketik WordPress, lalu di nama pengguna kita ketikkan root, terus kita lihat di basis data kita biarkan di prefix tabel, kita WP34 lalu kita kirim, kita klik
jalankan pemasangan. Ini masuk pada informasi yang dibutuhkan di WordPress. Kita di judul situs kita ketikkan sesuai dengan petunjuknya. Soalnya kita ketik blogku. Di nama pengguna kita ganti admin saja. Lalu sandi ini kita copy karena ini sandinya juga agak ribet kalau diingat ya. Jadi kita copy, klik kanan, kita copy. Lalu email kita bikin emailnya menjadi admin ya, kita ketikkan saja di sini admin. Saya bikin 1124 @gmail.com. Dari sini kita lanjut ke install WordPress ya. Jadi ini adalah proses menginstal database dari WordPress-nya yang sudah kita buat tadi. Lalu kita ini kalau muncul seperti ini kita close, lalu kita klik log masuk. Di sini kita ketikkan email yang sudah kita buat tadi, admin 1124@gmail.com. Nah ini tadi passwordnya, di sandi kita paste saja. Tadi sudah kita copy, paste, kita lihat sudah sesuai, lalu kita klik log. Kita tunggu proses dari WordPress-nya. Nah kalau muncul ini kita close lagi. Nah ini adalah tampilan dari localhost yang kita buat atau database yang kita buat dari tahap sebelumnya. Tampilan berikut adalah langkah kita men-setting IP pada PC yang berfungsi sebagai web server. Langkahnya pertama kita masuk pada menu identify ya, kita klik. Lalu di sini masuk pada change adapter option, lalu kita pilih Ethernet, kita klik kanan properties, lalu internet protokol 4, kita isikan default gateway-nya 10.10.0.193. Lalu IP address-nya kita ketik 10.10.0.194. Lalu di subnet masknya kita ganti 0 menjadi 255.255.252. Kita klik OK. Sudah connect, kita close dan kita cek apakah IP pada PC web servernya sudah bisa. Caranya kita buka browser, kita ketikkan HTTP, kita ketikkan IP-nya 10.10.194/blogku, kita enter. Kalau sudah muncul tampilan seperti halaman ini berarti web servernya sudah bisa terkoneksi atau bisa diakses dengan settingan IP yang kita gunakan tadi. Tampilan berikut adalah tahapan dari bagaimana cara kita memanajemen bandwidth atau kita memanajemen bandwidth untuk traffic ya, traffic lalu lintas jaringan dari jaringan LAN yang sesuai dengan soal panduannya itu bandwidth dari LAN itu bandwidthnya sebesar
256 kbps. Sedangkan untuk jaringan WLAN-nya trafficnya hanya 128 kbps. Caranya kita gunakan simple GUI pada mikrotik atau simple GUI mikrotik, lalu buka menu quiz ya, kuisnya, lalu pilih tab simple quiz, lalu tambah rule baru. Untuk name-nya kita bebas saja ya, untuk name-nya. Terus kita isikan untuk network jaringan LAN-nya yaitu 10.10.10.128 prefix 26, atau dengan mengarahkan pada interface yang mengarah ke jaringan LAN yaitu di Ether 3. Kemudian kita pilih max limit, lalu kita isikan 256K di bagian upload dan download. Dan seperti hasilnya akan seperti yang tampak pada tampilan ini. Jadi ini adalah tampilannya. Kita masuk ya, kita klik generate traffic, yaitu di 0, kita masuk pada trafficnya. Nah, dan tampilan pada grafik yang berjalan ini adalah traffic atau proses upload download dari jaringan LAN dan WLAN yang kita bangun dari awal. Mungkin itu yang bisa saya berikan dari penjelasan atau tahapan-tahapan bagaimana kita nanti belajar menyelesaikan praktek ujian UKK. Semoga anak-anak lebih siap dan lebih mudah memahami dari tahapan-tahapan sedikit video tutorial yang saya buat. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan dan bisa menangani semua trouble shooting pada saat ujian dilaksanakan. Saya kira cukup. Good luck dan selamat belajar, semangat belajar dan jangan menyerah sebelum berhasil. Terima kasih.